Hey brother, apa kabar kalian semua? Untuk menghibur kalian, saya akan memberikan film yang menarik buat kalian. Jangan lupa subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Langsung aja kita ke filmnya. Film ini mengkisahkan tim dokumenter yang pergi ke Thailand untuk meliputi para dukun-dukun di sana. Warga di Thailand masih mempercayai tentang dewa-dewa yang bersemayan di pohon, patung, bahkan perdukunan. Maka dari itu tim dokumenter memutuskan untuk meliputi salah satu dukun yang bernama Nim, yang menurut warga setempat dia adalah dukun yang sangat hebat. Tim dokumenter pun mengikuti kesehariannya Nim seperti saat dia melakukan kerohanian dan aktivitas lain. Nim pun menjelaskan kepada tim dokumenter kalau dirinya telah dirasuki oleh Dewa Bayan. Nah, Dewa Bayan ini guys, dipercaya oleh para perdukunan di Thailand adalah roh yang sangat baik yang akan menjadi perlindungan buat mereka. Di Thailand, banyak dewa-dewa yang mereka percayai, ada yang baik, bahkan ada yang jahat. Tak luput dari itu, Nim pun memberitahukan ke tim dokumenter tentang silsilah keluarganya, yang katanya neneknya dulu dikenal dengan Dukun Bayan. Dan Dewa Bayan ini hanya merasuki para wanita sebagai perantaranya. Selepas kematiannya neneknya Nim, ilmu perdukunan itu diwariskan ke tantenya. Setelah tantenya, Dewa Bayan terlihat melekat ke salah satu saudaranya Nim yang bernama Noi. Namun Noi menolak untuk menjadi dukun, maka dari itu Bayan memilih tubuhnya Min. Singkat cerita, mereka pun mengunjungi pemakan Willow, suami dari adiknya Noi. Nim pun menceritakan tentang keluarganya yang rata-rata matinya tersiksa. Setibanya di acara pemakaman Willow, Nim pun menghampiri keluarganya dan mengikuti acara doa bersama di keluarganya. Noi yang merupakan agama Kristen, di tengah-tengah acara tim dokumenter masih mewawancarai Nim dan keluarganya Nim. Nim pun memberitahu ke tim dokumenter tentang keluarganya Noi, yang memiliki dua anak yang bernama Min dan Mike. Namun salah satu anaknya Noi bernama Mike meninggal karena kecelakaan. Dan tak lama dari itu, disusul oleh suaminya Noi meninggal juga. Jadi Noi di sini berdua saja bersama putrinya ya. Malam hari pun tiba. Nim yang habis membersihkan sisa makanan dari melayat. Nim pun menemui Noi. Saat sedang berkumpul, tiba-tiba saja Min terlihat marah oleh salah satu seorang pria di sana dan membuat suasana menjadi kacau. Lantas Min pun ditenangkan oleh ibunya dan keluarganya yang lainnya. Setelah kekacauan tadi, Nim pun bergegas untuk tidur. Namun, Nim melihat keponakannya Min melihat nenek-nenek yang misterius menatap dirinya. Namun saat nenek itu pergi, Min pun kembali tidur. Keesokan harinya, ada seorang yang meninggal dunia yang ternyata nenek yang semalam mendatangi Min. Nim pun melihat Min, ponakannya bertingkah aneh dan mengejarnya hingga ke rumah nenek yang mati di tempat itu. Setelah Nim merasa curiga terhadap kelakuannya Min, ia pun mendatangi rumahnya saudaranya Noi dan memasuki kamarnya Min dan menggeledah kamarnya. Tak lama dari itu, Nim menemukan benda mistis yang berada di lemarinya Min. Tak lama dari itu, Min pun datang. Lantas Nim menanyakan apakah ia pernah mendengarkan hal-hal aneh. Min pun tak menjawab apa-apa pertanyaan Nim dan menyuruh keluar. Nim pun menjelaskan ke tim dokumenter kalau yang ia temukan di lemari Min ialah Wampa Taba, yang dipercaya untuk pengusir hantu dan penolak bala. Maka dari itu, tim dokumenter pun bersepakat untuk mengikuti kesehariannya Min dan keluarganya, karena mereka pikir akan terjadi pemindahan Dewa Bayan ke tubuhnya Min. Tim dokumenter pun meliputi kesehariannya Min seperti berangkat bekerja. Min bekerja di bagian personalia dan menceritakan kesehariannya saat bekerja. Tim dokumenter pun iseng nih menanyakan tentang profesi bibinya yang menjadi dukun. Namun Min seperti mengolok-olok profesi bibinya dan tak percaya tentang perdukunan. Scene berpindah pada kesehariannya ibunya Min, yang berjualan daging dogi di sebuah pasar swalayan. Tim dokumenter pun mewawancarai Noi
kenapa ia menolak menjadi dukun. Noi menceritakan tentang dirinya yang dulu mengalami hal-hal aneh saat Dewa Bayan memilihnya. Namun, Noi yang memilih menolak untuk menjadi dukun dan memilih untuk memeluk agama Kristen. Maka dari itu, Dewa Bayan memilih tubuhnya Nim untuk mewarisi ilmu perdukunan leluhurnya. Beralih ke sebuah gereja yang terlihat ramai oleh aktivitas untuk membuat sebuah acara. Dan terlihat Min mengenakan baju putih dan terlihat cantik dan anggun. Asik. Tak lama dari itu scene berpindah ke diskotik yang dimana Min sedang mabuk-mabukan. Aduh, baru dipuji. Saat itu juga tim dokumenter pun mewawancarai salah satu temannya Min tentang apakah ada hal-hal ganjal akhir-akhir ini terhadap Min. Lantas, temannya pun melihatkan sebuah video tentang Min yang berada di sebuah permainan anak-anak dan sangat kasar terhadap anak kecil yang main bersamanya. Tim dokumenter pun mengikuti Min yang sedang mabuk yang menuju ke gedung kantornya. Keesokan harinya, kantor yang Min tempati bekerja telah buka dan telah ramai orang. Min pun dibanguni oleh teman kerjanya dan menyuruhnya untuk bersiap-siap. Namun, saat itu juga para orang yang ada di situ melihat kalau Min mengeluarkan darah dari Miss V-nya. Ia pun bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan bercak darah dari pahanya dan pergi pulang ke rumahnya. Ibunya yang khawatir terhadap keadaannya Min, ia pun bergegas pergi bertemu saudaranya yang bernama Mani. Mani yang sedang asik berkaraokean dengan cewek panggilan, didatangi oleh Noi dan mengajaknya Mani untuk pergi membahas tentang kejanggalan yang dialami Min akhir-akhir ini. Singkat cerita, Min sedang bekerja dan pulang dari kantor, dan di dalam mobil angkutan umum, Min terlihat kesakitan bagian perutnya, hingga membuat semua penumpang itu risih terhadapnya karena ada bau yang kurang sedap yang keluar tubuhnya. Lantas seorang ibu-ibu yang perhatian kepadanya membuat Min emosional dan menampar ibu tersebut. Akibat dari itu, Min pun disuruh turun dari angkutan umum itu. Tim dokumenter yang mengikuti terus kemana perginya Min yang sedang mabuk-mabukan dan berbicara seperti orang gila hingga ia pun menangis sendiri. Maka dari itu tim dokumenter pun memperlihatkan videonya ke bibinya Nim dan memberitahukan ke bibinya kalau Min kadang terlihat seperti anak kecil. Keesokan harinya, Nim pun berpura-pura mencari gelang coklatnya, kan? Mereka mempertanyakan ke Min apakah dia pernah mendengarkan hal-hal aneh, tapi Nim tak mendapatkan jawaban dari Min. Tak lama kemudian, Noi datang dan Nim pun pergi dari rumahnya Noi. Min pun menceritakan ke tim dokumenter apa yang ia alami saat ini, seperti sakit kepala, kesakitan perutnya, hingga Miss V-nya sangat sakit. Sampai-sampai ia pun tak bisa kencing, hingga dokter pun tak mengetahui apa penyebabnya. Tim dokumenter pun iseng menanyakan apakah dia pernah memimpikan hal-hal aneh. Min memberitahu ke tim dokumenter kalau dirinya sering memimpikan seorang pria yang besar dan mempunyai tato mantra yang memegang parang yang penuh dengan darah, dan juga seorang yang terpotong kepalanya seperti kepala itu ingin memberitahukan sesuatu ke Min. Keesokan harinya, Min pergi bekerja dan dipanggil oleh atasannya untuk menemuinya di kantor. Atasannya pun menyuruh tim dokumenter untuk menunggu di luar, dan ia melihat dari sela-sela. Nampak Min sangat marah dan pergi meninggalkan kantor. Kembali ke gereja yang ingin mengadakan sebuah acara, Min pun memakai baju putih yang kemarin, sedangkan tim dokumenter masih mengikuti Min kemana ia pergi. Saat itu Min terlihat bertingkah aneh lagi dengan menggaruk giginya hingga berdarah. Malam harinya, festival yang mereka adakan pun dimulai dan terlihat Min berada di festival itu. Saat ibunya dan keluarganya memanggil Min, ia pun tak menjawabnya sama sekali dan bertingkah aneh lagi dengan melempari penonton festival itu. Keesokan harinya tim dokumenter masih mengikuti Min yang ingin pergi bekerja. Saat di kantor, Min didatangi oleh atasannya dan mengusirnya karena ia telah dipecat. Tim dokumenter pun penasaran kenapa Min dipecat begitu saja. Ia pun menanyakan ke atasannya, "Min, apa yang sebenarnya terjadi?"
Bosnya Min pun mengatakan semuanya kalau Min telah berbuat senonoh dengan bercocok tanam di kantornya dengan ketiga teman kantornya sekaligus, hingga membuat bosnya malu karena tingkah lakunya Min. Terlihat Min sangat sedih dan bertingkah aneh kembali, hingga Min terlihat sangat pucat. Saat di rumah, Noi mengecek kamar mandinya, seperti ada seseorang di dalamnya, dan benar saja terlihat Min di dalam pingsan dan mengeluarkan darah di misfinya, sehingga Min pun dilarikan ke rumah sakit. Hingga Nim pun mengunjungi Min dan Noi. Noi pun menyerah dan meminta pertolongan kepada dukun Nim untuk pemindahan Dewa Bayan ke badannya dan mengikhlaskan Min menjadi dukun. Namun, dukun Nim menolak karena ia mengatakan kalau dewa yang ada di dalam tubuh Min bukan Dewa Bayan, melainkan dewa yang sangat jahat. Dukun Nim pun mendatangi kamarnya Min dan mencari sesuatu petunjuk dari kamarnya. Ia pun mendapatkan sebuah petunjuk kalau semua kejadian ini ada sangkut pautnya dari adiknya Min yang bernama Mike, karena ia mengira Mike telah suka kepada Min. Nim pun mengetahui kalau mereka telah menyembunyikan kebenaran tentang kematiannya Mike yang bukan karena kecelakaan, melainkan bunuh diri. Dukun Nim pun menanyakan ke Mani di mana ia bunuh diri dan mendatangi pohon tempat Mike bunuh diri. Dukun Nim pun membuat ritual di pohon tempat Mike bunuh diri dan seketika angin bertiup kencang. Sedangkan Noi membawa anaknya pergi bersama Mani ke dukun gadungan untuk berobat, namun dukun Nim pun menghentikan dukun itu dan takut kalau ada roh jahat lainnya yang masuk ke tubuhnya Min. Seketika, Min terlihat pandangannya seperti penuh dendam dan mengambil salah satu kameranya tim dokumenter dan menyerang ibunya sendiri. Setelah itu, Min pun pergi menghilang. Mani dan orang-orang di sekitar pun mencari keberadaannya Min yang menghilang. Sedangkan Noi dilarikan ke rumah sakit dan ditemani oleh dukun Nim. Setelah Noi sadar, Noi pun meminta bantuan untuk mencari keberadaan anaknya dengan ritual bersama dukun Nim di patung Dewa Bayan. Nim, Mayan, dan Noi pun memasuki kamarnya Min untuk mencari barang-barang yang mistis yang disimpan oleh Min. Dan benar saja Min menyimpan banyak barang-barang mistis di kamarnya, hingga pembalut bekas sekalipun. Setelah mengumpulkan semua bahan-bahan itu, dukun Nim pun melakukan ritual untuk mencari keberadaannya Min. Sedangkan di sisi lain, Noi mendapatkan kabar dari polisi kalau supir angkut pernah melihat Min, namun Min diajak naik untuk diantar pulang. Min nampak berdiam saja. Noi yang pasrah dan sedih atas kehilangan putrinya, ia pun menyerahkan semuanya kepada dukun Nim untuk mencari keberadaannya Min. Hingga tim dokumenter pun menanyakan ke temannya Min, mereka pun semuanya tak pernah melihat Min. Sudah sebulan atas kehilangan Min, dan dukun Nim mendapatkan telur yang ia pecahkan berwarna hitam. Ia pun mengetahui tempatnya Min berada dan bergegas mencarinya. Hingga ke gedung tua yang tak terpakai, yang di dalamnya banyak sajen. Saat itu juga dukun Nim pun menemukan Min sudah tergeletak di gedung itu, dan terlihat Min sangat berantakan. Min pun dilarikan ke rumah sakit oleh dukun Nim, dan Nim pun berniat melakukan kerohanian ke Dewa Bayan untuk melakukan ritual pengorbanan. Saat sesampainya di tempat ritualnya, ia menangis sejadi-jadinya karena melihat kepala patung Dewa Bayannya putus. Saat sadarnya Min dari pingsannya, Min terlihat seperti dirasuki jin dan tak pernah mau makan sama sekali. Saat dukun Nim menemui Min, Min langsung seperti ingin menyerang Nim.
Dukun Nim yang mengetahui kalau Min telah dirasuki roh jahat, ia pun menanyakan siapa dirinya. Jinnya pun mengatakan kalau dirinya Dewa Bayan. Nim yang masih tak percaya menanyakan sekali lagi siapa dirinya. Ia pun menyuruh Dukun Nim menebak siapa dirinya. Tak lama kemudian, Min mengamuk dan memberikan selai olai kepada pamannya. Anjir nih setan. Ia pun diikat dengan benang suci di kepalanya, dan jarinya mengeluarkan tinta hitam yang membuat gelas kaca tersebut pecah. Lantas Dukun Nim pun lumayan untuk mengikat Nim dan menguncinya di kamar. Mereka pun datang ke dukun yang terkenal di Thailand untuk meminta bantuan mengusir jin yang ada di dalam badannya Min. Dukun itu pun mengatakan kalau Min telah dirasuki banyak roh-roh jahat. Dari roh tumbuhan di gedung itu hingga roh dari binatang-binatang buas. Dukun Nim pun mengajak dukun tersebut ke tempat Min didapatkan di gedung tua itu, dan mereka merencanakan untuk melakukan pengusiran roh jahat di gedung itu. Dukun tersebut pun mengatakan ke Noi kalau dulu leluhurnya suaminya telah membantai banyak orang, dan ada seorang pria yang sekarat mengutuk leluhurnya. Hingga Willow menikahi Noi yang menolak akan adanya Dewa Bayan. Sejak saat itu semua sudah ditakdirkan untuk seseorang dijadikan tumbal untuk menebus semua dosa leluhur sesuaminya. Yang terpilih adalah Min, anaknya Noi. เป็นอย่างมันมาลงให้เม่งลูกกูมันคือบ่มาลงกูนี้ Setelah itu dukun itu melakukan ritual untuk mempersatukan ilmunya dengan Dukun Nim. Sedangkan di sisi lain, Min terlihat sangat kurus karena tak pernah mau makan. Hingga saat itu juga tim dokumenter memasang sebuah CCTV untuk memantau pergerakannya Min. Karena ibunya menceritakan ke tim dokumenter, setiap pagi rumahnya selalu berantakan. Dan benar saja, tiap malam Min akan keluar dengan tingkah yang sangat aneh, hingga menghambur rumahnya, bahkan kencing di atas meja, makan, dan merusak rekaman CCTV milik dokumenter. Tim dokumenter pun memperlihatkan rekaman hasil dari CCTV-nya ke ibunya dan ke Mani. Mani yang ketakutan lihat tingkah dari Min pun merasa khawatir kalau terjadi apa-apa. Cuman, ibunya tetap kekeh akan tinggal bersama anaknya. Rekaman CCTV merekam kejadian aneh lagi. Min mendatangi istrinya Mani dan memegang perutnya. Seketika, perut istrinya pun kesakitan dan Min berada di pojokan sambil nyengir. Keesokan harinya Min dikunci di kamarnya oleh pamannya Mani. Dan tak lama dari itu, Mani melihat ada panci yang di dalam ada anjing peliharaannya Min. Mani pun mendatangi tim dokumenter untuk melihatkan hasil rekaman CCTV dan melihat itu semua ulah dari Min. Dan tak lama kemudian Min pun mendatangi bayinya Mani. Sontak saat Mani pergi menyelamatkan anaknya, bayinya sudah hilang dibawa oleh Min. Mereka pun mencari di mana bayinya dibawa oleh Min dan menemukan bayinya berada tergeletak di bawah rerumputan yang panjang. Untung saja bayinya masih hidup. Mani pun mencari keberadaan Min dan seketika Min pun menyerang pamannya. Keesokan harinya Noi mendatangi saudaranya Dukun Nim karena habis dari ritual bersama dukun terkenal itu, Nim tak pernah kelihatan. Ia pun dibantu oleh warga untuk membukakan pintunya. Dan saat Noi naik, ia melihat banyak belatung di rumahnya dan Nim sudah mati di atas kasur. Ay, ko papa. Saat pemakaman Dukun Nim, Noi pun merasa bersalah karena melibatkan Nim dalam permasalahan anaknya. Saat itu juga, dukun yang terkenal itu mengatakan kalau mereka harus tetap melanjutkan ritual pengusiran di gedung tua itu. Noi pun dibawa ke gedung tua itu oleh dukun terkenal itu untuk melakukan ritual pengusiran karena mereka percaya kalau Dewa Bayan berpindah di tubuhnya Noi. Mereka pun memulai ritualnya sedangkan Min dikunci di kamarnya. Dan jangan sampai dibuka kalau belum selesai ritualnya.
Seketika Noi mengeluarkan darah dari mulutnya dan memuntahkannya di sebuah kendi, cairan hitam. Sedangkan sisi lain, Min pun kembali sadar dan menyuruh tantenya untuk membukakan pintunya. Namun, mereka tak mau membukakan pintunya karena mereka dilarang oleh dukun terkenal itu. Sisi lain, ritual tetap dijalankan, lantas Min pun menirukan suara anak tantenya dan memanipulasi si tante kalau anaknya berada di dalam, padahal anaknya masih berada di tempat tidurnya. Dukun terkenal itu menjadi aneh saat dibukakan pintunya Min. Ia pun berdiri di pinggir dengan aneh seperti dirasuki arwah jahat dan terjun bebas. Saat sudah dibuka, tantenya menanyakan di mana anaknya. Ternyata Min merubah suaranya seperti anaknya tante untuk membuat tante membukakan pintunya dan menyerang tantenya. Min pun menyerang semua orang yang ada di situ, sedangkan kameramen yang mengikuti Min bersembunyi di WC. Kameramen yang merekam di tempat ritual itu melihat dukun terkenal itu mati mengenaskan, sedangkan kamera yang merekam di luar melihat semua orang yang berada di situ hilang. Dan tiba-tiba ia melihat salah satu anggota dukun itu kerasukan roh binatang buas dan menyerang mereka. Beralih ke kameramen yang merekam aktivitasnya Min, merasa semuanya sudah aman. Namun saat dia keluar, dia melihat Min sedang memakan bayi pamannya. Dan tiba-tiba beralih ke kameramen yang berada di dalam gedung. Mani mengingatkan saudaranya Noi dan pergi mengeceknya. Saat itu Noi sadar dan mengatakan kalau dia telah dirasuki oleh Dewa Bayan dan harus melanjutkan ritualnya. Di sisi lain, kameramen yang berada di luar gedung yang masih selamat, satu orang dikejar oleh orang-orang yang kerasukan binatang buas hingga dia dimakan oleh orang-orang itu. Dan anehnya, saat kameramennya merekam orang yang kerasukan, mereka seperti ketakutan dan benar saja Min berada tepat di belakangnya dan menghabisi si kameramen itu. Saat itu juga mereka pun membakar dupa dan Noi menancapkan dupa itu dalam keadaan terbalik. Sontak semua di gedung itu menjadi kerasukan, sehingga ada seseorang murid dari dukun itu mengantukkan kepalanya ke dinding sampai berdarah. Mani yang kerasukan pun menyerang salah satu teman kameramennya dan terjun bebas dari gedung itu. Saat itu juga kameramen yang tersisa satu pergi lari bersembunyi dari orang-orang yang kerasukan itu dan menyalakan inflamera untuk merekam Noi. Tak lama kemudian Min pun datang dengan rombongan orang yang kerasukan. Lantas Noi yang merasa dia telah dirasuki oleh Dewa Bayan, ia pun membacakan mantra kepada Min. Namun sangat disayangkan itu tidak ada pengaruhnya. Min pun mengambil bensin di jerigen dan menyiramkan ke ibunya. Sebelum ia membakar ibunya, Min menyerang kameramen yang tersisa terlebih dahulu dan membakar ibunya. Di akhir film, sebelum terjadinya peristiwa yang menimpa mereka, tim dokumenter pun mewawancarai dukun Nim terlebih dahulu. Apakah ritual ini akan berhasil? Lantas dukun Nim pun menangis kalau ritual itu kemungkinan tidak akan berhasil. Dan ia pun mengatakan kalau dia tak percaya kalau Dewa Bayan telah merasukinya. Film pun berakhir. Jangan lupa share dan like dan komen dan subscribe ya, sehingga kami lebih bersemangat lagi dalam membuat film-film lainnya. Aku tunggu support kalian ya.